Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman. Mungkin ada banyak teman-teman yang pengusaha yang berharap bahwa bisnis yang teman-teman bangun saat ini itu bisa diwariskan kepada anak-anak teman-teman nantinya, ya. Nah, saya mungkin mau menceritakan sedikit tentang pengalaman saya ya. Eh, karena orang tua saya juga adalah seorang pengusaha, seorang pebisnis juga, ya pedagang sih tepatnya. Nah, seorang pedagang yang sudah punya usaha puluhan tahun dan usahanya itu cukup terkenal, cukup diketahui banyak orang di kota domisili saya untuk beberapa kalangan, ya. Namun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika saya memutuskan untuk mulai merintis sebuah bisnis, saya tidak mendapati diri saya ingin memiliki sebuah hasrat yang antusias untuk melanjutkan bisnis orang tua saya. Karena apa? Karena saya merasa bahwa saya tidak mengerti bisnis orang tua saya. Saya nggak mengerti, saya nggak paham. Meskipun jujur ya, saya nggak bisa pungkirin bahwa yang memberikan saya hidup yang nyaman hingga saat ini itu ya bisnis orang tua saya. Ya, tapi saya nggak mengerti tentang bisnis yang dikelola, yang sedang dikelola dan dikembangkan oleh orang tua saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa tidak mampu untuk mengelola bisnis tersebut. Karena saya memiliki skill yang berbeda, potensi yang berbeda, skill yang saya upgrade itu berbeda dengan skill yang dibutuhkan untuk memastikan bisnis ini bisa berjalan dan berkembang. Oke? Yang ketiga, saya tidak mau. Dan ini yang paling parah. Karena apa saya tidak mau? Karena dari saya kecil hingga saya besar, saya ngerasa bahwa orang tua saya tidak, saya nggak pernah ingat bahwa saya memiliki sebuah alasan, saya diajarkan tentang alasan-alasan mengapa saya harus melanjutkan bisnis ini. Saya nggak mengingat momen itu atau saya nggak mengingat memori itu bahwa kenapa saya harus melanjutkan usaha orang tua saya yang ini. Kenapa? Saya nggak pernah dapat why-nya, teman-teman. Sehingga pada akhirnya saya merasa saya tidak mau. Karena saya nggak mau akhirnya skill yang saya upgrade itu di area yang berbeda. Saya nggak berharap, saya nggak mengupgrade skill yang sama seperti orang tua saya. Karena saya memiliki kemauan yang berbeda. Oke? Nah, sehingga ya otomatis itu membuat saya semakin merasa yakin bahwa daripada saya menghabiskan waktu saya untuk mengulangi dari awal semua skill yang saya udah kumpulkan saat ini ya, semua skill yang saya udah kumpulkan saat ini sudah saya persiapkan untuk membangun aset masa depan yang saya sedang perjuangkan, yaitu aset digital untuk mendistribusikan produk keuangan. Ya, saya sudah mempersiapkan skill saya, mengupgrade kemampuan saya dalam hal digitalisasi, which is di mana saya ngerasa bahwa untuk saya masuk ke dalam bisnis orang tua saya itu membutuhkan banyak sekali adaptasi baru yang dimana skill yang saya miliki saat ini itu masih butuh banyak banyak perjuangan untuk bisa diadaptasikan masuk ke dalam model bisnis orang tua saya yang saat ini. Sehingga itu membuat saya merasa saya nggak mau terlalu banyak mengeluarkan energi untuk mengurusi atau melanjutkan bisnis orang tua saya. Nah, dalam hal ini saya menjadi melihat bahwa oke, okay, ternyata saya bisa belajar satu sisi bahwa untuk bisa mewariskan sebuah bisnis, apa yang paling penting adalah bagaimana orang tua membangun value yang sama antara orang tua dan ahli warisnya. Oke, bagaimana caranya mentransfer keyakinan-keyakinan tentang bisnis yang saat ini mereka sedang kelola. Which is di mana hampir semua orang, ya hampir semua orang tidak banyak yang mampu mentransfer keyakinan tersebut, hanya segelintir. Ya, saya bisa ambil contoh salah satu orang yang saat ini saya sedang sangat banyak belajar dari dia, yaitu Pak Hermanto Tanoko, ya pemilik Avian, which is di mana dia anak bungsu ya dari 5 bersaudara, tapi dia yang dipercayakan untuk uh, melanjutkan dan in charge di dalam bisnis orang tua dia. Karena apa? Karena bisa jadi dari kecil hingga besar dia adalah orang yang sangat-sangat mendapatkan value yang begitu luar biasa, yang menerima transfer keyakinan dari ayahanda tercinta ya dari bisnis Avian tersebut ya. Dan akhirnya bisnis Avian itu benar-benar terbukti ketika dipegang oleh Pak Hermanto begitu luar biasa, mengalami ekspansi yang luar biasa dan sebentar lagi akan IPO ya. Dan di sanalah saya melihat bahwa legacy legacy sebuah bisnis itu bukan asetnya, tapi legacy sebuah bisnis adalah value atau keyakinan dari bisnis tersebut. Why yang harus diwariskan itu harus jelas, teman-teman.
Ketika kita sebagai pemilik bisnis saat ini gagal untuk mewariskan why itu, bukan hanya anak kita yang gagal untuk melanjutkan bisnis tersebut. Bahkan tim kita, oke, tim kita atau manajemen yang kita bangun juga tidak akan memiliki ikatan yang cukup kuat untuk berjuang bersama-sama dengan kita sebagai owner untuk mencapai visi dari perusahaan kita seperti itu. So, apa yang saya mau melihat di sini bahwa kebanyakan bisnis-bisnis, terutama kalau di kota domisili saya, kebanyakan kenalan saya adalah yang tipenya bisnis UKM, ya bisnis UKM ataupun PT, ada yang udah PT, yang udah bukan UKM, udah gede, tapi cara pengelolaannya itu cara rumahan. Caranya itu cukup tradisional, sehingga apa? Kelihatannya aja ada struktur organisasi, kelihatannya aja ada manajemen, tapi problemnya apa? Gagal untuk mewariskan yang namanya value. Karena yang difokuskan adalah omset dan profit, bukan value-nya. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya, secara otomatis itu akan membuat anak-anak mereka hanya akan melakukan aktivitas operasionalnya, hanya akan melakukan aktivitas mencari omset aja. Jadi kalau ketika anak-anak mereka udah bisa menemukan omset yang lain, menemukan omset dari industri yang lain, maka secara otomatis mereka ngerasa bahwa kenapa saya harus melanjutkan bisnis orang tua saya? Toh kalau memang yang diajarkan saya dari dulu hanya soal omset, omset, omset atau profit, 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 toh di tempat lain juga saya bisa dapat profit, di tempat lain juga saya bisa dapat omset, ya. Oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman berbicara ingin mewariskan bisnis, apakah kita sudah berhasil mentransfer keyakinan kita soal bisnis yang saat ini kita jalani kepada mereka. Seperti itu. Kalau misalnya belum, maka itulah yang kita perlu evaluasi. Gimana supaya saya bisa mewariskan value saya, bukan hanya kepada ahli waris saya, tapi bagaimana saya mewariskan value dan keyakinan saya kepada tim saya, tim di manajemen saya, seperti itu. Karena mereka lah yang menjadi aset yang terutama sebenarnya. Oke? Nah, mungkin itu aja yang saya bisa share dalam video kali ini. Saya berharap mungkin teman-teman yang memiliki usaha dan kepengen untuk mewariskan bisnis teman-teman bisa mendapatkan meaning yang berharga dari video ini, sehingga bisnis teman-teman itu bisa dilanjutkan oleh ahli waris teman-teman. Oke? Itu aja yang mungkin saya bisa diskusikan. Kalau teman-teman ingin diskusi lebih lanjut, saya membuka sebuah komunitas bisnis, di mana di dalam komunitas bisnis itu saya setiap bulan mengadakan pertemuan bisnis talk, dan kita bisa sharing banyak hal tentang bisnis, tentang leadership, tentang mindset, tentang keuangan, teman-teman, ya. Teman-teman bisa join ke dalam bisnis talk itu dengan cara apa? Dengan cara klik link yang ada di bio, join grup eksklusif Financial Security Network, karena akses menuju bisnis talk itu akan saya berikan di dalam komunitas bisnis tersebut. Oke teman-teman, itu aja yang saya bisa sampaikan hari ini. Semoga membantu. Salam Financial Security.